Rekan-rekan investor, selamat datang kembali. Hari ini kita punya studi kasus yang super menarik. Kita akan belajar bareng cara menemukan saham yang saya sebut sebagai saham benteng. Maksudnya? Ya, perusahaan yang fundamentalnya itu kokoh banget, kayak benteng pertahanan. Dan yang jadi bahan bedah kita kali ini adalah PT Sona Topaz Tourism Industry atau kita sebut saja Sona. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Pernah nggak Anda nemu saham yang anehnya nilai tunainya itu hampir sama dengan harga yang Anda bayar di pasar? Jadi ibaratnya Anda beli perusahaan, ternyata sebagian besar duit yang Anda keluarin itu udah ada di berangkasnya dalam bentuk kas. Gila kan? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah jantung dari pembahasan kita hari ini, tentang mencari harta karun yang tersembunyi. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama Sona. Siapa sih mereka ini? Nah, ceritanya perusahaan ini tuh banting setir. Transformasinya radikal banget. Kalau dulu mereka cuma biro perjalanan biasa, sekarang, wow, mereka jadi pemain utama di pasar yang niche tapi super menguntungkan. Jualan barang-barang mewah dan duty free buat para turis sultan. Terus, apa sih rahasianya? Kok bisa mereka sehebat itu? Jawabannya ada di sini. Sona ini punya backingan kuat. Mereka punya aliansi strategis eksklusif pula sama DFS. Nah, DFS ini bukan pemain kaleng-kaleng loh. Mereka ini bagian dari grup LVMH, Love Louis Vuitton, dan merek-merek mewah lainnya itu. Ini artinya apa? Artinya, Sona bisa jualan merek-merek yang nggak bisa disentuh sama pesaingnya. Inilah parit pertahanan bisnis mereka. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bagian pertama dari analisis kita, dan ini adalah fondasi dari segalanya. Kekuatan neracanya yang isinya kas melulu. Yuk kita intip bareng-bareng, sedalam apa sih berangkas perusahaan ini? Kutipan ini benar-benar pas banget. Perusahaan ini secara harfiah beroperasi sebagai mesin kas. Dan ini bukan cuma kiasan loh, beneran. Artinya, Sona ini cair banget, likuiditasnya luar biasa. Punya banyak kas itu ibarat punya banyak amunisi, fleksibilitasnya jadi tinggi banget. Sesuatu yang jarang banget kita lihat di perusahaan lain. Nah, coba lihat deh grafik ini. Ini bener-bener ngejelasin semuanya. Lihat komposisi asetnya untuk tahun 2025. Hampir 70% itu isinya cuma kas dan setara kas. Bayangin, hampir 2/3 dari semua aset perusahaan ini ya, wujudnya uang tunai. Ini sih definisi likuiditas ekstrim. Oke, sekarang ini dia momen wow-nya. Kalau kita ambil semua uang tunai di brankas perusahaan itu, terus kita bagi dengan jumlah saham yang ada, kita dapat angka berapa? Rp1.011,5 per lembar saham. Coba direnungkan. Artinya, setiap satu lembar saham yang Anda pegang itu di-backup sama Rp1.000 lebih dalam bentuk pure cash. Dan ini poin yang paling penting. Lihat perbandingannya. Kas mereka ada 670 miliar. Utangnya cuma 249 miliar. Artinya, Sona itu bisa lunasin semua utangnya hari ini juga, detik ini juga, dan masih sisa ratusan miliar di kas. Ini nunjukin kalau perusahaan ini sehat banget, sehat luar biasa. Baik, setelah kita takjub sama tumpukan kasnya, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Anggap saja ini sesi bengkel kerja. Kita akan praktek langsung menghitung nilai wajar alias nilai intrinsik dari Sona. Gimana caranya? Kita akan pakai 4 kacamata yang berbeda biar pandangan kita lengkap dan gak berat sebelah. Ini dia 4 jurus kita. Pertama, kita lihat dari nilai buku. Terus, kita pakai jurus yang lebih hati-hati, yaitu NCAV. Ketiga, kita intip dari kekuatan labanya lewat PER. Dan terakhir, kita balik lagi ke pondasi utamanya, kas murninya. Lengkap kan? Oke, jurus pertama. Nilai buku per saham atau BVPS. Gampangnya, ini tuh nilai kekayaan bersih perusahaan secara akuntansi. Kalau semua asetnya dijual buat lunasin semua utang, sisanya segini per saham, Rp1.101,8. Logikanya simpel banget, kalau Anda bisa beli saham di bawah harga ini, ya berarti Anda dapat diskon. Jurus kedua, NCAV. Ini kacamatanya orang yang super hati-hati. Bayangin kita cuma ngitung aset yang paling gampang jadi duit, kayak kas, tabungan, piutang. Terus kita pakai buat bayar semua utang. Sisanya berapa? Rp754,3. Angka ini tuh kayak harga dasar yang super aman. Kalau harga saham sampai nyentuh angka ini, wah, itu artinya kita dapat bisnisnya gratisan.
Sekarang kita lihat dari sisi mesin uangnya, alias laba. Pakai rasio PE yang wajar di industrinya, katakanlah 10-15 kali, kita bisa dapat rentang harga wajar antara 1.340 sampai 2.010 rupiah per saham. Nah, ini nunjukin potensi harganya kalau pasar mulai menghargai labanya secara normal. Tapi jangan lupa, kita balik lagi ke metrik yang paling bikin kita tenang. Saya ulangin sekali lagi ya biar nempel di kepala. Berapapun harga sahamnya hari ini, ingat, 1.011 rupiah, lebih dari harga itu adalah uang tunai beneran. Inilah jangkar, inilah pondasi utama valuasi Sona. Oke, kita udah obok-obok isi perusahaan dari dalam. Sekarang waktunya kita melihat keluar jendela. Apa sih peluang yang bisa bikin perusahaan ini terbang? Dan apa juga batu sandungan yang mungkin menghadang di depan? Peluang terbesarnya, jelas banget, pariwisata. Pemerintah punya target ambisius, mau datengin 17,6 juta turis asing di tahun 2026. Terus, kalau turis-turis ini datang dan belanja barang mewah, siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas perusahaan kayak Sona. Bisnis mereka itu napasnya dari belanja turis. Sekarang, coba kita lihat perbandingannya sama teman-temannya di sektor pariwisata. Ini menarik. Lihat deh, Bayu dan Panir itu lebih ke biro perjalanan, jual tiket, tur. Beda banget sama Sona yang fokusnya ke retail mewah. Makanya, kalau dilihat dari PE ratio, valuasinya memang kelihatan lebih mahal. Kenapa? Ya karena model bisnisnya beda, margin keuntungannya juga lebih tebal. Cerita soal pariwisata yang bangkit lagi emang kedengerannya manis banget. Tapi ingat, sebagai investor kita harus selalu waspada. Pertanyaannya, apakah pesta ini akan terus berlanjut? Apa pertumbuhannya bahkan terus ngebut? Yuk kita cek datanya. Nah, grafik ini ngasih kita reality check. Laba bersih di kuartal 1 2026 itu ternyata turun dibanding tahun sebelumnya. Eits, jangan panik dulu. Ini bukan berarti jelek. Ini lebih ke sinyal kalau pertumbuhan yang meledak-ledak setelah pandemi itu mulai normalisasi, mulai stabil di level yang lebih wajar. Oke, kita sudah bedah semuanya ya. Dari isi berangkasnya, cara ngitung nilainya, peluangnya, sampai tantangannya. Sekarang waktunya kita rangkum semua ini jadi sebuah arahan final, kesimpulan dari seorang mentor, supaya Anda bisa lebih mantap dalam mengambil keputusan. Jadi, apa sih kekuatan benteng Sona ini? Kita rangkum ya. 1. Cash-nya super tebel, Rp1.011 per saham. 2. Punya backingan LVMH yang nggak bisa ditiru. 3. Mereka ada di posisi paling depan buat nangkep duit dari turis yang datang. Dan 4. Manajemennya efisien, marginnya bagus. Kuat banget kan? Tapi namanya juga investasi. Benteng sekuat apapun pasti ada celahnya. Apa aja yang perlu diwaspadai? Pertama, sahamnya ini nggak liquid, jadi jual belinya nggak seramai saham lain. Kedua, tadi kita lihat labanya mulai melandai. Ketiga, ada risiko nilai tukar mata uang asing. Dan terakhir, tentu saja, kondisi ekonomi global yang nggak menentu. Jadi, arahan finalnya gimana? Begini, saham ini karena kasnya yang melimpah itu nawarin margin of safety yang tebel banget, aman banget. Risiko ruginya kecil karena ada kas yang nge-backup. Tapi, untuk untungnya, untuk harganya naik, kuncinya cuma satu, momentum pariwisata harus jalan terus. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pemikiran. Dengan benteng kas yang sekokoh ini, pertanyaan buat investor di Sona itu sebenarnya bukan lagi, apakah ini aman? Jawabannya udah jelas, fundamentalnya kuat. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kapan mesin pertumbuhan pariwisata ini bakal digas lagi? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan kemana arah saham ini selanjutnya. Coba Anda pikirkan.